Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nande ini sering ditanya sama klien-klien yoga hamil ataupun mama hamil yang sudah masuk ke trimester kedua sampai ke trimester ketiga, bahkan sampai yang bentar lagi mau lahiran. Pertanyaannya normal ya sebenarnya, yaitu Mak Nande gimana caranya melahirkan tapi nggak pakai dijahit jalan lahirnya. Jadi melahirkannya ini melahirkan normal tapi nggak koyak. Terus ada nggak caranya Mak yang bisa kita lakukan? Nah, itu sering sekali ditanyakan, dan kali ini kita akan bahas itu ya Mak ya, bersama Mama Nande Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Mak. Jangan lupa follow Instagram kita di @sekolahmak dan subscribe YouTube-nya Sekolah Mak supaya Mama Nande ini semangatnya up and down ya. Kadang-kadang kalau lagi rajin bisa buat video 1 hari 4, tapi kadang kalau nggak rajin itu 1 minggu libur ya Mak ya. Jadi supaya Mama makin semangat, bisa terus tonton video kita di channel Sekolah Mak. Melahirkan tanpa ada jahitan ataupun melahirkan normal tanpa episiotomi ataupun tanpa koyak pada jalan lahir, ini pasti dambaan setiap kamu yang mau melahirkan ya Mak ya. Jadi kalau misalnya kamu tanya nih kepada mama-mama yang baru lahiran normal dan kasusnya juga mereka dilakukan episiotomi, biasanya itu sebagian besar pasti ngomongnya gini nih, Mak, lebih sakit mana, lahir bayi atau pada saat dijahit gitu jalan lahirnya. Sebagian besar akan ngomong lebih sakit dijahit jalan lahirnya daripada pada saat kepala bayi keluar dari jalan lahir. Nah, itu yang makin buat kamu yang mau lahiran ini makin takut ya Mak ya. Nah, sebenarnya ada beberapa tipe ibu hamil yang nanti pada saat lahiran biasanya akan dilakukan ya episiotomi ataupun koyak jalan lahirnya. Yang pertama itu adalah anak pertama. Anak pertama dia belum pernah lahiran, belum tahu bagaimana caranya ngeden, dan dia belum bisa mengkontrol pola nafasnya, dan akhirnya jalan lahirnya koyak ataupun dilakukan episiotomi untuk melebarkan jalan lahir. Yang kedua yang sudah pernah lahiran tapi dia sudah pernah episiotomi ya. Yang ketiga yang tidak pernah latihan, tidak pernah melatih otot-otot panggul, terutama otot-otot dasar panggul, sehingga otot-otot itu jadinya kaku. Yang keempat yang mereka yang lahiran tetapi posisi bayinya barangkali tidak optimal ya, letaknya memang kepala tetapi dia bisa jadi letak kepala posterior gitu, ataupun mungkin bayinya terlalu besar sehingga ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan untuk mengeluarkan si bayi, akhirnya jalan lahirnya harus dilebarin. Nah, yang berikutnya adalah kamu yang nggak pandai, nggak pinter ya mengontrol nafas ataupun mengatur nafas pada saat mau lahiran, karena pola nafas itu penting sekali dalam proses persalinan. Nah, ini adalah kamu yang sedang hamil dan nanti rencananya mau lahiran yang cenderung akan dilakukan episiotomi ataupun yang lebih besar terjadi koyak ataupun ruptur pada jalan lahir. Jadi tips yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi dan menurunkan tingkat kejadian koyak ataupun melahirkan tanpa jahitan ya, itu yang pertama adalah harus exercise Mak. Exercise dilakukan mulai dari usia kehamilan 20 minggu ya. Nanti ditingkatin dan pada saat trimester ketiga itu exercise yang tujuannya untuk membuka panggul ataupun membuat otot-otot panggul, ligamen-ligamen yang ada di panggul ini jadi lebih lentur. Akibatnya apa? Akibatnya
Kalau misalnya bagian otot bagian pelvic floor ini lentur, kalau kepala bayi, ini kepala bayi kan adanya di sini nih. Kepala bayi nanti dia akan melewati otot-otot dasar panggul ini, dia akan lebih elastis, Mak. Beda kalau misalnya otot-otot dasar panggulnya ini kaku. Kalau dilewati, maka dia akan mudah untuk koyak. Jadi latihan boleh dilakukan mulai dari usia 20 minggu, ya. Nah, latihan sekarang banyak ya, ada bisa lihat di YouTube atau ikut kelas hamil atau kelas yoga hamil, bisa juga private. Sekarang mudah ya untuk mendapatkan kelas-kelasnya. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua, ini nafas ini adalah kunci dari keberhasilan. Bagaimana kita mengatur pola nafas, bagaimana saat kita mengedan, ya, itu adalah kunci. Jadi harus belajar bagaimana pernapasan yang benar, pernapasan saat hamil dan juga pernapasan saat melahirkan, ya. Ini mama banyak contoh ya. Nah, ini rahim. Kalau kita bernafas, ya, tarik nafas yang panjang ke dalam perut kita, maka rahim kita akan memanjang otot-ototnya. Buang nafas, dia akan memendek. Dia bisa relaksasi dan bisa kontraksi. Otot dasar panggul juga begitu. Kalau kita pinter mengolah nafas, maka otot-otot di dasar panggul dia bisa relaksasi, dia bisa kontraksi. Gimana, Mak, caranya untuk bisa belajar bernafas yang benar? Ya, ikut kelasnya. Sekarang udah banyak banget ya di kelas yoga hamil misalnya, karena kelas yoga hamil itu berbeda dengan kelas senam hamil. Kalau kelas yoga hamil, dalam yoga hamil dia tidak hanya melakukan gerakan, tapi dia melakukan pernapasan dulu, kemudian melakukan postur, dan yang terakhir ini adalah relaksasi dan meditasi, ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana supaya tidak koyak ataupun melahirkan tanpa jahitan, yaitu belajar bagaimana cara mengedan yang benar. Nah, cara mengedan yang benar itu pastiin benar-benar, ya. Jadi kepalanya diangkat, ya, pandangan melihat ke arah perut ataupun ke arah jalan lahir. Atur nafasnya pada saat dia kontraksi, ya, baru lakukan mengedan, tetapi bokongnya jangan diangkat. Nah, kalau bokongnya diangkat itu akan rawan terjadi ruptur ataupun koyak pada jalan lahir, ya. Nah, yang bisa kamu lakukan lagi adalah pijat perineum. Pijat perineum ini bisa dilakukan ya 5 menit setiap hari dan bisa dimulai di usia kehamilan 34 minggu. Untuk apa? Supaya prinsipnya sama, supaya membuat otot-otot kita itu otot-otot perineum, ya. Itu perineum itu menjadi lebih lentur, ya, jadi lebih elastis. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kadang-kadang ada kamu yang hamil nanya usia kehamilan 37 minggu, "Mak, aku mau pijat ini dong, pijat perineum, udah bisa nggak?" Oh, bisa, gitu kan. Terus bisa nggak kita mengandalkan pijat perineum aja supaya nggak terjadi ruptur? Kalau Mama Nande sih cenderung kurang setuju, ya. Jadi pijat perineum itu akan berhasil, akan efektif kalau kita juga barengi dengan exercise, ya. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, itu sebagian dari tips-tips yang Mama Nandi bagi ke kamu yang mau melewati proses persalinan supaya melahirkannya tanpa jahitan dan tanpa koyak. Nah, misalnya nih Mak, kalau ternyata pada saat lahiran terjadi koyak pada jalan lahir, itu kan banyak tuh kamu-kamu yang melahirkan gak mau dijahit, takut dijahit, bahkan banyak yang protes, "Mak Nandi, aku gak mau dong dijahit,
pokoknya biarin aja deh gitu. Nah ini Mama Nandi juga nggak setuju ya. Kalau sudah koyak ya silakan dijahit. Nah kalau dia dijahit, dia posisinya akan rapet kembali, baru nanti dibarengi dengan exercise. Kalau yang koyak tidak dijahit, yang pertama bisa memicu terjadinya perdarahan, karena di balik otot-otot itu ada juga pembuluh darah. Nanti darahnya akan keluar dari situ ya. Yang berikutnya, bagian-bagian yang tidak dijahit, misalnya koyaknya sudah terjadi tuh regangan ya, atau udah kelihatan dia bekasnya gitu ya. Kalau nggak dijahit, walaupun kamu exercise, dia nggak akan bisa menyatu kembali. Jadi kalau yang udah koyak silakan dijahit, baru dibantu dengan exercise supaya otot-otot vaginanya juga semakin grek gitu ya, semakin kuat gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan Mama Nande. Nah, kita ketemu lagi di video-video Mama Nande berikutnya.